Setelah kabut itu hilang, air kabut itu juga nggak ada, semua pada keluar kan. Tapi ketika keluar ini, mereka itu bukan keluar karena pengen nongkrong lagi, melainkan mereka keluar gara-gara mules. Semua serentak, nggak semua 30-30-nya, tapi ada beberapa kayak mules-mules semua, akhirnya boker semua tuh. Dan ketika gua ngeliat gelagat dari boker ini, gua udah punya feeling, anjir, ini dapat dijailin sama bocah-bocah lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Buat kali ini cerita gua pokoknya sesuatu hal yang menarik sama seperti sebelumnya lah ya. Kalian udah pasti bisa nebak cerita apa yang bakalan gua bawain. Jadi pokoknya pantengin terus ceritanya. Dan buat kalian jangan lupa juga like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian juga yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen Donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, gue mau ngingetin lagi ke kalian, bantu buat subscribe juga, bantu buat like juga, terus bantu buat komen juga, supaya cepet jadi 100.000 nih channel gua, dan biar gua pun jadi makin semangat terus buat kontennya. Pokoknya bantuin ya. Dan cuman itu aja ucapan gua. Pokoknya intinya kalau udah ada 100.000 nanti akan ada sesuatu hal yang lebih menarik buat kalian. Dan oke, bakal kita lanjut ke cerita selanjutnya. Jadi ini karena berhubung masih berbau lebaran, jadi kita akan ceritakan pengalaman gua dan yang lain-lainnya. Jadi semua pada saat kita ada satu momen, biasa kan kalau liburan lebaran, kalau gua mudik itu kan memang ya paling ke pantai gitu kan. Memang tim pendakian dulu tuh akrabnya itu sampai sekarang pun udah kayak keluarga cuy. Walaupun memang komunikasi jarang, tapi memang sekalinya ketemu pun udah kayak keluarga banget lah gitu kan. Udah bukan saudara lagi atau sahabat lagi, udah keluarga aja gitu. Kita udah nganggap ya saudara, keluarga gitu. Ada satu momen ketemu dan sebagainya. Nah, pada saat dulu kita ini kan ada rencana pengen liburan, dan nggak semua anak-anak yang lain juga ada yang suka gunung. Kayak teman-teman gue juga nggak semuanya suka gunung gitu kan. Cuman entah kenapa pada saat kemarin atau dulu itu dapat momennya cuy. Jadi ngumpulin kita liburannya ke gunung yuk. Tapi nggak yang di hari khas setelah lebaran nih, 1 atau 2 hari lebaran, enggak. Intinya temen gue itu banyak yang mau ikut. Terus temennya Upi, tim-timnya banyak yang ikut. Mamang ikut. Itu 3 orang ini ikut. Jadi bawa baladnya masing-masing nih. Bawa ya intinya juniornya gua, Upi senior, dan lebih senior ini Mamang gitu kan. Intinya semua pada ngikut dan diperbolehkan, nggak dipungut biaya. Jadi kita semua ini pure patungan, bayar simaksi, tetek bengek. Itu pokoknya rame banget dah. Sampai kekumpul kurang lebih sekitaran 30 orang. Kurang lebih 30 orang. Dan agendanya 30 orang ini enggak naik ke gunung gede. Jadi bukan, opsinya kan ada gunung gede, gunung Salak gitu kan. Kita ini tujuannya mau naik ke Gunung Kencana pada saat itu. Ya udahlah, semua sepakat dan setuju. Secara dari rumah gue juga ke Kencana mah ya deket kan, walaupun Sukabumi ya gitu. Tapi ya udahlah kita naik ke Kencana aja gitu kan, sambil seru-seruan. Dan tujuannya pun dari Kencana ini nanti
Kalian yang udah pernah naik ke Gunung Kencana kan pasti udah tahu bahwa Gunung Kencana ini adalah jalurnya ketika udah dari jalan aspal atau jalan gede ke sono itu anjur. Jadi kalau lu bawa motor itu udah pasti otomatis baut-bautnya kalau motor-motor nggak sehat itu udah pasti pada rontok. Jadi nanti itu udah dipersiapin semua lah buat ngejemput dari 30 orang ini. Mulailah. Emang dasarnya gua dan yang lain-lain juga manusia-manusia iseng, nggak menutup kemungkinan Upi pun sama, semua iseng, Mamang iseng. Jadi semua hampir setengah dari 30 orang ini tuh punya pemikiran iseng semua. Entah dari temen gue mau ngisengin gua atau gua mau ngisengin semuanya. Begitupun yang lainnya pun kayak mau ngisengin kayak bagian tim-timnya dan yang kenal-kenal aja pada saat itu. Singkatnya nih, kita tuh kayak ya udah happy-happy. Jadi keisengan kita ini cuman kita sendiri, nggak ada tim yang lain yang tahu. Preparannya udah matang banget dan gua pun tahu mau ngisengin ke yang lain itu apa. Singkat cerita, sampailah di hari H. Jadi kita udah memutuskan buat kumpul. Jadi pada saat itu tuh bisa dikatakan ada yang naik bis dan sebagainya gitu kan, bahkan ada yang motoran dan sebagainya. Tapi kita tuh bakalan jalan dimana nanti akan dijemput pakai mobil truk. Jadi kumpul di satu titik rumah yang memang parkirannya luas dan sebagainya. Kumpullah di salah satu titik. Ketika udah kumpul ya kita silaturahmi halal bihalal pada umumnya gitu kan, ngobrol-ngobrol dan semua pun udah dipersiapin tuh, mulai dari makanan, logistik itu mah udah di luar kepala kita semua gitu kan, udah dibagi tugasnya masing-masing. Nggak ada yang masalah dirumitkan untuk 30 orang itu karena kita pun tahu sendiri lah. Singkatnya kita berangkat lah. Berangkat ini kan udah kayak kambing tuh, rame naik mobil truk, tapi ya kita mah happy-happy aja. Dan karena memang pada saat itu nggak ada ceweknya sama sekali, pure lanang semua coy, lanang semua, bener-bener lanang, laki, nggak ada ceweknya. Akhirnya ya kita bisa ketawa-ketawa dan cepet akrab. Entah itu dari temen-temen gua, temen-temennya Upi, atau balat-balat tua bangga aja si Mamang gitu kan. Walaupun sedikit-sedikit ya sebenarnya gua, entah temennya Upi pun kenal gitu kan, kecuali dari temen-temen gua gitu yang jarang naik gunung ya mereka nggak terlalu kenal. Tapi mereka cepet akrab, apalagi didukung dengan mereka semua orang Sunda gitu rata-rata kan. Akhirnya jalan tuh, sampailah di kaki gunung. Kaki gunung, Gunung Kencana nih. Mending kita mau trek jam berapa nih Mang gitu. Selaku Mamang ini senior. Ah, nyantai aja kali. Emang lu mau pada jalan duluan? Jalan duluan ya udah jalan duluan sono. Tapi yang mau jalan duluan yang bawa tenda aja. Lagian juga cuaca bagus ya, lu mau jalan duluan nggak apa-apa, nanti juga nggak apa-apa. Gue pengen nyantai-nyantai dulu. Ngelihat pemandangan lah gitu kan. Ya udah tuh mereka juga pada nyantai-nyantai, Mamang juga sengaja nyantai banget nih. Di pikiran gue udah tahu ini aki-aki memang punya tujuan lain atau pasti ada aja gebrakannya nih. Pasti bakalan ngejailinnya perihal demit biasanya, kayak nakut-nakutin dan sebagainya. Udah nih gue udah bisa ngebaca satu orang. Upi juga anteng-anteng aja, kalem-kalem aja. Termasuk ada beberapa gelagat teman-teman yang biasanya pada bercanda, isengin. Pada saat itu entah karena faktor canggung atau gimana, pada senyap gitu kan. Aku berpikiran mungkin gara-gara nggak enakan kali ya. Ya udahlah, masih aman aja nih gue tuh kan. Singkat ceritanya 1 jam Mamang masih belum jalan. Gua pun nanya lagi dan anak-anak, Mang kapan mau jalan sih? Mamang langsung nyeletuk lah, lu mau pada jalan nih jalan aja kali, anak muda mah duluan, aki-aki mah pelan-pelan. Lagian teman-teman juga pada tua bangka, jalan juga pada sebat gitu kan. Apa sudah ngangeku juga pada ngerokok aja, pada ketawa gitu kan. Gue memutuskan lah biar gue bisa prospekin ke depannya lebih gampang buat ngejalin mereka yang lainnya. Ya udah dah, gue sama yang lain atau yang mau ada yang ikut duluan. Temen gue pada ngikut nih serempak kompak gitu kan. Ya udah gue ikut. Termasuk ada dari tim Upi pun yang ngikut gitu kan. Ya udah pada jalan gitu. Upi pun sebenarnya jalan tapi kayak jeda 5 menit ngikutin gue dari belakang. Gue tuh jalan santai, nyaman, sedangkan trek Kencana ini dekat. Nggak terlalu lama, mungkin kalau bawah atas itu mungkin setengah jam atau 1 jam lah paling lama gitu kan. Ya setahu gua kalau ke Kencana itu paling setengah jaman nyampe sih. Ya kalau mau dibikin lama selangkah berhenti mah itu lama banget bisa guys. Akhirnya kita jalan. Di sepanjang jalan ini gue mikirin gimana caranya. Udah kepikiran lah intinya. Udah kan, sampai lah nih
Di awal-awal memang nggak ada kejadian aneh-aneh, nggak ada ketemu setan demit, karena mau gimana ketemu demit, yang naik aja 30 orang. Pasukannya pasukan orang PA semua, pawangnya pawang demit semua. Jadi kayak ya ada demit udah bodo amat selama nggak melanggar aturan. Dan iya, namanya kita hidup kan nggak pasti ada namanya berdampingan dengan hewan, binatang, dan makhluk-makhluk yang lain gitu kan. Jadi kayak biasa aja lah masing-masing, lu pada liburan lebaran, yang penting jangan ganggu tim gua gitu. Cuma nampakin bodo amat, pasti akan dianggap masa bodoh. Sampai kan ketika sampai ini langsung ngedirin tenda, tek, selesai. Ditanya sama temen gua, kita apalagi nih agenda, mau siapin masak atau gimana? Tar dulu coy, gue bilang, baru juga habis zuhur, masih lama banget nih. Kalau mau bikin cemilan aja, toh makanan kita bawa banyak pada saat itu. Ya udah aman gitu kan. Akhirnya bawa cemilan lah gitu kan, bawa cemilan, tek. Nah, tugas untuk ngambil air atau bagian perairan itu dialihin ke tim gua. Cemilan dan sebagainya bagian tim gua, dan memang itu gua sendiri yang minta. Sedangkan bagian makanan berat itu ada tim UPI. Sedangkan aki-aki ya kita mah harus sungkem gitu kan, jangan nyuruh ke orang tua, nggak baik gitu. Jadi buat masakan berat atau makan malam dan sebagainya itu nanti di tim UPI gitu kan. Udah nih gue bagian perairan, dan memang ketika naik pun itu bawa air tuh segalon cuy, bener-bener ada yang 1 galon gitu kan. Jadi udah dipastikan aman, nggak perlu turun-turun lagi gitu kan. Udah gue nyiapin air, nah mulailah nyampurin bubuk-bubuk nggak jelas. Bubuk apa itu nanti lu bisa dengerin sendiri. Gue sambil celingak set, semua udah kelar kan. Nah singkatnya beberapa rombongan dari tim UPI-nya juga sempet datang, udah nyampe gitu kan. Set, wah udah pada ini nih minum. Akhirnya minuman jadi minuman ini adalah minuman segar kayak nutrisari gitu ya. Pokoknya macam-macam lah, ada es buah dan sebagainya. Pokoknya disiapin semua itu nantinya. Nah, yang baru gue siapin adalah kayak berupa kayak nutrisari gitu doang. Jadi kayak ya sirop-siropan lah. Udah disiapin, gue juga mau prepare gimana gue nanti bisa santai. Dan gue harus inget-inget tentang perihal minuman itu. Udah selesai, kita ngobrol-ngobrol nih. Ketika kita ngobrol-ngobrol, dan satu orang dari timnya UPI ini ada yang ngomong atau ngoceh-ngoceh, seolah dapat sebuah kejadian di mana ngelihat penampakan. Dan bawaannya itu kayak serius banget, sedangkan gue kayak, lu kan jalan sama si UPI, dan di timnya UPI juga banyak rombongan-rombongan yang memang maksudnya nggak jadi penakut dan harusnya bisa nenangin. Dan ini pun tim yang memang bukan manusia tipikal yang penakut berlebihan, apalagi ada Mamang di belakang gitu. Tapi gue nggak terlalu termakan, teman-teman gue yang kemakan. Kata gue, aduh kacau nih. Akhirnya kayak diumum, ada apa sih bang? Diceritain lah bahwa ngeliat penampakan bla bla bla. Logikanya masih siang banget, nggak ada hujan, nggak ada apa, tiba-tiba ngobrol kayak gitu. Dari tim gua ada yang memang penakut tuh kayak ketakutan, kok gini-gini. Udah tenang gitu kan. Udah tuh bodo amat dah. Di situ pun kayak mereka saling berbaur, antara yang nggak kenal jadi kenal gitu kan. Terus yang lain nyiapin makanan gorengan. Dari tim UPI ini udah nyiapin gorengan gitu kan, cemilan set, tak masak ya, kita mau ngobrol. Nanyalah gua ke anak yang lain, aki-aki pada kemana nih? Kok belum pada sampai? Udah biarin baik lah. Gua tuh langsung ngomong ke yang lain, peringatin, hati-hati aja lu ya, dimana aki-aki. Tim gua pun tahu, tim UPI pun tahu gitu kan, kayak hati-hati aja gitu. Udah pasti nih ada gebrakannya nih, gue bilang. Pasti bakalan ngejailin kita. Ya begitulah gitu kan. Udah pokoknya kita waspada aja sama tuh aki-aki gitu. Udah kan. Nggak lama, mungkin sekitaran jam 3 nih aki-aki sampai nih. Jam 3 lebihan itu sampai kan. Wih enak nih, udah pada nyemil minuman pada segar. Coba sini bagi minuman yang segar-segarnya. Diinin kan, dikasih kan, set, kasih. Set, dalam hati gue udah ketawa aja, gue udah begini aja. Gue diemin aja, gue mau ngopi. Enggak minum kayak gitu. Jadi kayak ngopi aja, karena kan kalau kopi kan emang gak diapa-apain kan, kecuali minuman ini aja. Dan hampir semua rata-rata, sepenglihatan gue pada saat itu semuanya udah minum. Gue ngopi, set, nyemil, enak gitu kan. Nah ketika udah selesai, ya udah nih, nggak ada yang aneh-aneh lagi. Dan memang reaksinya masih lama nih dari apa yang udah gue kasih ini. Ngobrol-ngobrol nggak kerasa, kita sempat sholat berjamaah dari 30 orang itu juga. Pokoknya itu memang orang bener semua pada saat itu ya. Karena ya ngelihat aki-aki nih nggak enak nih gitu kan. Gue selalu diplototin, jadi semua
yang ikut aja gitu sholat berjamaah 30 orang. Akhirnya udah mulai memasuki ke malam. Sebenarnya obat itu udah bereaksi. Apa yang gue kasih itu udah bereaksi. Cuman memang manusia-manusia ini nggak pada ngomong karena memang efeknya, dampaknya itu memalukan. Bener-bener bikin malu lah. Udah tek sampai akhirnya makan malam pun tiba. Makan malam kan, makan malam nih. Tek. Nah ketika makan ini ada sebuah keanehan sebetulnya. Makanan gua itu memang enak semua, tapi kok beda dengan menu beberapa orang lain. Seolah kayak mereka memang gua lagi pengen makan ini aja, dan mereka juga beralasan ada yang belum makan, nanti aja gitu kan. Jadi mereka tuh ngambil makanan yang dimana makanannya ini dipilihin, ada beberapa menu yang nggak mereka ambil, walaupun sebenarnya mereka suka. Ya kita mah nggak terlalu fokus kayak makan aja, makan selesai. Setelah selesai, aki-aki ini kita ngobrol tuh bikin api unggun sampai jam 11 malam. Sedangkan minuman ini masih berlanjut diminum-minumin. Ada sop buah gitu kan. Dan sop buah pun itu udah gue jampe-jampein tuh. Udah, semua kelihatan mukanya udah agak aneh berbeda gitu kan. Termasuk Pri udah mulai ngerasa curiga siapa nih, dan dalangnya udah pasti nunjuk. Tiba-tiba lagi ngobrol-ngobrol gitu di punduk gua ditekuk. Sini loh. Apaan sih? Ngapain lu sama minuman nih? Ini ada kan? Apaan, gua udah ngapa-ngapain. Ya elah, kagak percaya banget. Lagian apaan sih? Emang kenapa? Upi juga malu kan harus ngobrol gitu. Sedangkan nggak mungkin kayak, gua begini nih, begini, nggak mungkin gitu kan. Bener lu ya, awas lu sampai ngejailin gua. Naik gunung selama gue pasti nggak bakalan gue ampunin, gue bakal full jailin terus. Kagak, gue kagak ngapa-ngapain. Nah ketika udah selesai tiba-tiba ada satu orang kesurupan. Semua panik. Dan pada saat itu memang karena faktor ada demit atau didukung dengan situasi kondisi angin tiba-tiba gede, itu angin kencang bahkan nerbangin bara api unggun sampai ke tenda. Jadi tenda itu bolong kecil-kecil ya, gara-gara angin itu kencang. Semua pada panik dong. Nah inilah yang dipakai ajang nakut-nakutin atau ngejailin dari tim yang lain. Yang kesurupan itu adalah dari tim gua. Seolah memang ini di luar prediksi nih. Kalau memang aki-aki yang mau ngejailin harusnya dari tim dia atau tim Upi gitu kan. Anjir beneran kesurupan dong gitu. Wah gimana nih? Nolongin lah, kayak diiniin sama Upi sama Mamang juga gitu kan. Tapi anehnya nggak sembuh-sembuh. Cuman kayak sebatas diikat terus udah didiemin aja tuh. Udah biarin aja. Wah gak bener gitu kan. Dan angin juga tiba-tiba kencang. Terus didukung sama kabut muncul. Nah dari kabut ini keluar air hujan. Sebenarnya ini bukan air hujan tapi air kabut gitu kan. Gitu kan. Akhirnya semua pada masuk tuh. Pada masuk. Dan yang lain pun udah bilang wah ini mah kabut gitu kan. Dan memang gak lama, mungkin sekitar 10-15 menit. Cuman ngebasahin jalan doang. Ngebasahin pun gak sampai becek gitu. Jadi cuman basah-basah doang. Setelah kabut itu hilang, air kabut itu juga nggak ada, semua pada keluar kan. Tapi ketika keluar ini, mereka itu bukan keluar karena pengen nongkrong lagi, melainkan mereka keluar gara-gara mules. Semua serentak, nggak semua 30-30-nya, tapi ada beberapa kayak mules semua, akhirnya boker semua tuh. Dan ketika gua ngeliat gelagat dari boker ini, gua udah punya feeling, anjir, ini dapet dijailin sama bocah-bocah lagi nih. Tim gua tuh nggak ada yang ngeh. Tim aki-aki juga nggak ada yang ngeh. Dalam hatiku, mampus lu ngejalin aki-aki. Wah ini sih udah di luar prediksi ya. Kan udah pada boker semua. Terus yang lain pada mulai ngerasa bahwa ada keanehan, di mana mereka itu pada bangun semua cuy, pada begini semua. Dan kayak apaan sih, jadi guling gasahan atau nggak enak lah. Sedangkan gue yang udah tahu, mereka udah sadar, gue cuman bisa ketawa. Dan pada saat gue udah tahu nih, awal kali gue boker pun gue udah punya feeling. Dan gue nggak mau muncul di peradaban mereka. Gue mau ngumpet aja nih, gue mau ngumpet, bodo amat dah. Pasti nih nyari gue dalangnya yang bikin jailin mereka. Gue ngumpet kan. Dan semua itu pokoknya boker-boker sampai lemes banget. Semua keluar, termasuk aki-aki juga banyak. Dan sampai kesel. Jalan nih, gue dijailin nih sama tim-timnya. Siapa nih yang bikin gini? Yang lain tuh udah pada diem aja. Cuman bisa ketawa aja. Tapi ya mau gimana gitu kan.
Cuman mereka pun udah tahu bahwa ini adalah ngejailin. Awas aja lu ya, sampai naik bareng sama gua habisin lu, gua jailin. Di situ pokoknya udah pada diem, ngerasa nggak enak. Tapi di sisi lain selama orang yang jailin itu ketawa-ketawa, gua kan diem ngumpet kan. Terus juga nih ada juga nih yang ngejailin nih gini. Mana nih batang hidungnya nggak kelihatan gitu kan. Gue diem aja di semak-semak, bodo amat. Gua nggak ngeh nih bahwa ada orang juga yang nyariin gua ketika gua hilang. Gue diem, tingkatnya gua tiba-tiba pingsan, nggak tahu siapa yang bikin pingsan. Jadi kayak dibikin pingsan gitu kan. Dibikin pingsan ini. Jadi gue udah nggak tahu apa-apa gitu kan. Ketika gue bangun, muka gue kebas, tangan gue diikat di salah satu pohon. Tapi ini bener-bener jauh dari mana-mana. Jauh, nggak tahu pokoknya kemana pun gue nggak tahu nih. Dan kayak gue, anjir, siapa nih ngikat? Ini gue di mana? Itu bener-bener gelap, gak ada apapun. Penerangan pun bener-bener gue nggak tahu. Bahkan kalau misalkan deket area camp kan harusnya gue bisa ngeliat dari area camp kan. Tapi ini bener-bener nggak ada. Wah anjir, siapa ya? Siapa ya? Gue lagi bingung dan muka gue kenapa tiba-tiba kebas? Tiba-tiba kebas gitu kan. Dan kondisi gue cuman pakai kaos, gue cuman pakai koloran, celana panjang yang sobek gue itu nggak ada. Pokoknya gue pakai kaos, pakai koloran doang. Dan ya lumayan dingin sih, walaupun memang Kencana dingin banget buat orang yang nggak terbiasa. Tapi kalau koloran begitu mah ya lumayan juga, apalagi nggak gerak gitu kan badannya. Dan gue pun nggak tahu pada saat itu jam berapa. Kondisi kaki gue diikat, tangan gue diikat, dan gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue teriak, woi lepasin apa lepasin, kata gue, bercandain nggak gini nih. Nggak ada sama sekali yang bisa ngedenger, dan gue nggak tahu itu dibawa kemana. Dan kondisi pun gue nggak bisa nengok sampai belakang, jadi cuma bisa begini ke atas ke depan doang. Nggak tahu berapa lama siluet putih itu kelihatan dari depan. Anjir, apaan tuh? Wah, gue nunduk dong, ambil baca-baca, dan benar cuy, itu kedengeran suara orang nangis. Yang suara nangisnya ini itu tuh sampai kedengeran kayak di kuping banget. Gue penasaran dong, bodo amat dah, gue ngeliat kunti gitu kan. Nengok kiri nggak ada, nengok kanan nggak ada, atas nggak ada, bawah nggak ada, belakang susah nengok. Gue diemin aja, gue sampai teriak, woi kunti, pan lu, nggak usah lu nakut-nakutin gue. Udah nih, kunti itu masih terusan, gue masih masa bodoh. Mulai kerasa dingin parah, kaki gue tiba-tiba ada yang noel. Aduh, panik. Kencana itu masih ketinggian di bawah, ya maksudnya habitat ular itu masih bisa naik. Yang gue takutin itu ada ular, dan gue pun nggak tahu ada di puncak Kencana atau di bawah. Tapi kemungkinan gue itu ada di bawah, cuman gue nggak tahu letaknya di mana pada saat itu. Wajib panik, gue ngeliat nggak ada. Atau tangan kah gitu yang noel, nggak ada sama sekali. Gue terus merhatiin ke bawah, gue takut ada yang noel. Tangkuk gue, atau bisa dikatakan bagian ini tuh ada yang noel. Siapa itu gitu kan, panik. Bahkan di situ bener-bener gue ditampakin sama sosok genderuwo di depan mata gue. Gue cuma bisa nunduk doang. Sosok genderuwo itu seolah kayak ngedeketin, dan gue ngeh banget. Sosok itu tuh kayak makin lama makin ngedeket, bahkan sampai ngusap-ngusap bagian badan gue. Gue cuma bisa, gue percaya bahwa tindakan ini adalah dijailin sama beberapa orang, dijailin sama tim gue sendiri, dan mereka juga nggak bakalan ngelibatin sampai kenapa-napa gitu kan. Gue diem aja, dan suaranya itu masih ada suara ketawa nih, genderuwo dan sebagainya. Gue udah cuman bisa pasrah, nangis. Dan yang paling parah adalah ini benar-benar sumpah niat banget. Awalnya gue itu cuman sebatas di toel sama sosok genderuwo itu. Sampai ada makhluk muncul, itu sosok kayak kuntilanak dan pocong. Kuntilanak itu agak sedikit jauh, sedangkan pocong itu tiba-tiba ada di sebelah gua. Dan yang bikin aneh, karena memang udah faktor ketakutan tuh pocong, tiba-tiba kan gambaran kita adalah pocong begini. Sedangkan gambaran yang lain adalah, iya kita nggak pernah tahu gitu kan. Ini pocong tiba-tiba punya tangan, terus nyekek, dan nyekeknya ini pure bener-bener sakit. Gue panik gara-gara, wah tolong, gue dicekek. Sampai napas gue kesedak, dan di situ pun gue nggak sadarkan diri. Bukan gara-gara faktor dicekek, tapi soalnya kayak tek, gue pingsan aja. Gue udah pingsan,
Dan ketika gue bangun pun itu kondisi gue di tempat yang sama, tapi ikatan itu gue udah dilepas. Gue ngerasa bingung, gue harus kemana nih dan apa yang terjadi sama kejadian tersebut. Dan leher gue masih sakit gara-gara dicekek. Gue panik dan ketakutan kan. Gak ada penerangan sama sekali pada saat itu. Gue jalan pelan-pelan ngeraba kayak orang goblok tuh pada saat itu. Pelan-pelan gak ketemu. Terus. Alhamdulillah. Memang kayak udah dikasih petunjuk sama orang yang ngejalin ini. Jadi kayak tiba-tiba ada kenyai-kenyai lampu kayak Soleh Cika kunang-kunang gitu kan. Gue ikutin aja tuh. Gue ikutin dan sampai. Dan ketika sampai diketahuin, oh telanjang gini-gini. Dan gue baru ngeh bahwa di badan gue atau di beberapa spot itu gue gelap banget. Dan muka gue terus-terusan kebas. Wah gue bodo amat, gue masuk. Gak peduli itu. Gue gak peduli. Dan yang ngalamin kejadian sama kayak gue, itu bukan cuma gue doang. Ada beberapa temen gue juga yang sama diikat. Entah itu Cumi Upi, ada yang diikat juga. Setelah udah selesai ini kan, gue udah masa bodoh nih. Perut masih pada mulus-mulus. Ada orang yang boker-boker. Intinya di situ chaos gara-gara semua pada saling ngejailin. Muka pada kebas semua. Orang yang tidur duluan semua mukanya kebas semua. Mukanya kayak kram banget. Singkat ceritanya, pagi pun tiba. Ketika pagi, panik dong. Kenapa? Gara-gara ada tisu. Memang kita semua bawa tisu basah pada saat itu, tapi tisunya nih baunya agak lain nih. Dan di situ pun ada bungkus-bungkus yang kelihatan. Dan ketika ngeliat semua itu ketawa semua, gua pun termasuk ketawa juga. Yang bisa tidur malam itu cuman gua dan beberapa anak yang lain yang memaksakan untuk tidur. Beberapa ada yang begadang dan sebagainya. Gara-gara muka kebas itu pakai tisu magic. Sedangkan mereka pada bangun, gua ngasih obat supaya pada bangun semua. Yang ngejailin pada ngiket itu adalah aki-aki. Bahkan ada yang nakut-nakutin hal yang lainnya. Bener-bener ada yang ya intinya ditakut-takutin lah gitu kan. Nah gue belum tahu nih Upi ini ngejailin apa. Jadi kayak ya udahlah. Nah ketika udah selesai ini ternyata memang minuman atau makanan itu udah dimasukin kayak sisa-sisaan, gak mungkin dibawa. Jadi minuman itu udah di stok segitu doang. Dan gue belum punya pikiran yang aneh-aneh pada saat itu. Nah makanan ini gue nggak akan kasih tahu gitu kan. Jadi ada sebuah makanan yang dimana itu bakalan bikin kering tenggorokan, bikin seret. Makanannya enak nggak berbahaya, tapi memang faktor jadi seolah bakalan bikin aus terus gitu. Kita makan, selesai makan, minuman masih ada nih ketika di area camp gitu kan. Udah masih ada. Terus memang pada saat itu gue nggak akan ngasih tahu bahwa ada yang cepirit dan sebagainya, itu udah ada lah. Dan itu pun udah jadi ketawa-ketawa dan kita pun mengakui dengan tindakan itu. Bahkan yang lain pun pada gedek gara-gara pada bangun. Sialan lu ya, awas lu ya. Udah melanang semua, tiba-tiba ada yang aneh grepe. Wah otak tuh udah kemana-mana gitu kan. Itu udah ketawa semua. Ya memang kesel ada, tapi ya akhirnya ketawa-ketawa. Cuman jailannya ini belum berakhir sampai pulang. Setelah makan, singkat ceritanya udah selesai nih. Kita turun jam berapa? Udah turun lah gitu kan, semuanya turun. Aki-aki yang awalnya belakangan duluan, gue jalan duluan, jalan semua nih truk karena aki-aki ini udah tahu nih apa yang dimakan sama dia. Dan ini adalah si Upi nih pasti yang ngejailin kata Mamang gitu kan. Jadi mau nyari air sama nyari dowegan, nyolong ke apa orang nih. Pokoknya lari sekencang-kencangnya sama timnya dia. Sedangkan Upi belakang. Udah kan turun, terus ngeliat pas udah sampai ini udah kerasa nih karena aus air itu sampai habis semua. Termasuk dari temen timnya Upi juga udah habis semua. Sedangkan Upi mah nggak minum sama sekali, dia kuat gitu kan. Udah, terus gue ngeliat selewat pun aki-aki manjat pohon kelapa. Gue bilang, no lihat no kelakuan tua bangka, nyolongin kelapa orang. Udah yuk minta yuk, aus nih. Dan pas udah samperin, ngapain lu minta? Enak kayak mau naik sendiri dan nggak. Kalau misalkan sampai dibilang sama maling lu, gue nggak tanggung jawab ya, bodo amat. Ya kalau begitu, udah pergi lu warung kan dibuka tuh di sini di parkiran gitu kan. Ya udah ya ini jalan. Warung itu nggak ada yang buka, warung nggak ada yang buka, warung ini nggak ada yang buka. Anjir. Dan paling parahnya adalah transportasi itu nggak ada yang jemput. Dimana dari base camp untuk sampai ke jalan raya itu bener-bener disuruh jalan kaki. Anjir, dengan kondisi tengah ereng-ereng panas banget, bener-bener tenggorokan tuh kering, aus kayak udah mau mati kehausan. Ada air gitu kan, ya di situ kan ada sungayan kan.
itu sampai nggak nyari mata air dan ketemu minum, dan sempat ngisi air tersebut ke botol, cuman itu mengakibatkan kita diare, udah ditambah pakai obat, terus ditambah minum air yang nggak bersih pada saat itu. Akhirnya semua juga pada diare, dan kita sampai di jalan raya pun itu nggak ada jemputan, jadi kita kayak harus ngojek atau ngangkut. Wah, itu benar-benar pengalaman yang benar-benar bikin parah. Dan ketika udah kumpul di satu titik, gimana lo? Emang ya otak-otak lu pada nih niatnya tuh pada ngejailin, bukan liburan loh. Mamong tuh udah ngoceh-ngoceh. Timnya Mamong, no lihat no, aki-aki sampai masuk rumah sakit no gara-gara boker-boker terus. Iya, kita cuma bisa klemes, minta maaf ya. Sedangkan ini kan bukan jailan gua. Untung nih aki-aki nggak pada baperan loh. Coba lu sampai kenapa-napa nih aki-aki, gua tuntut lu pada gitu kan. Kita cuma diem aja. Sedangkan memang perut kita itu udah parah banget pada saat itu. Nah, tim aki-aki ini udah naik pohon kelapa kan, sedangkan gua pun sudah mencoba menetralkan beli kelapa. Anak-anak yang lain yang nggak pun mereka udah pada minum air kelapa buat netralin racun-racun yang masuk ke dalam tubuh gitu kan. Tapi ya tetap aja nggak 100% sembuh, diare mah masih ada, dan ya sisa-sisa jailan yang lain tuh ada gitu kan. Singkat ceritanya akhirnya kita pulang lah ke rumah masing-masing, dan ya selama pertemuan itu pun kita cuma bisa ketawa-ketawa doang, gara-gara memang kelakuan dari kita semua nggak yang muda, nggak yang aki-aki, memang sifatnya itu ya ngejailin aja. Dan kejadian itu pun yang ngejailin nakut-nakutin banyak juga, terus yang ini juga banyak juga. Intinya next kalau ngadain pendakian bersama, ngumpul bersama bareng temen-temen itu harus wanti-wanti, yang dimana temen-temen gua pun ketika udah ngumpul nih itu tuh kayak, wah makanan apa nih, harus dipastiin dulu bahwa si yang beli atau si yang ngasih juga harus makan. Kalau dia nggak makan, kita nggak bakalan makan. Jadi kayak gitu. Jadi pokoknya udah wanti-wanti banget. Tapi ya namanya orang nggak ngeh kan, selalu ada aja kejadian yang dimana sampai kecolongan gitu kan. Dan orang-orang yang cepirit pun sampai gedek. Temen-temen gue kayak geblek lah. Ketika udah sampai rumah juga, lu apa-apaan lu cepirit gini kata emaknya tuh kan. Udahlah. Tapi sampai akhirnya setelah ngelewatin kejadian itu pun ya itu jadi sebuah cerita yang menyenangkan, seru, dan bikin happy gitu. Walaupun pas kejadian juga gue gedek, gue diikat cuman pakai kolor, pakai kaosan doang gitu kan, dan gak ada akhlak juga. Ngejalinya tuh ya kalau orang lain mungkin bisa kemana gitu, tapi sebenarnya ketika ngejalin itu pun dari timnya Mamang pun itu selalu mantau dari tiap sisi, entah di sini jangan sampai ke area-area yang, dan selalu diperhatiin jalannya itu kayak gimana gitu kan. Dan memang pas dijailin itu kan ngasih isyarat bahwa mereka harus jalan dan tahu bahwa mereka itu juga lagi dijailin gitu kan. Dan sampai akhirnya kita pulang ke rumah masing-masing, dan alhamdulillah ya walaupun dengan kondisi diare, ada orang yang masih berlebihan, masih bangun aja itu gedek banget gitu kan. Upi aja sampai ngeplakin pala gua, sampai mukulin, sampai ngatain keluar bahasa binatang ke gua aja, itu udah all in banget. Bahkan Mamang juga sampai ngehe lu ya, ngeselin lu ya. Wah udah habis-habisan gua, sampai diomelin sama emak gua gara-gara lu ngapain sih ngejailin orang tua, nggak bagus lu gini. Gue cuma nunduk aja, dalam hati gue mampus lu, bodoh amat, nggak peduli seorang, nggak peduli yang lebih tua, pokoknya gue mau ngejailin karena gue capek dijailin terus. Dan sampai akhirnya kejadian itu nggak sampai baper atau sampai bikin kita keributan gitu, nggak ada lah. Kesel cuman pada saat itu doang, dan ya mereka juga mengakui bahwa mereka juga sering melakukan kayak gitu. Jadi anti baper-baper lah sama tim-tim yang memang udah dianggap kayak keluarga itu cuy. Dan akhirnya liburan itu selesai, akhirnya melakukan aktivitas seperti biasa, dan ya besokannya nggak ada dibahas lagi, kecuali kalau lagi ngumpul baru dibahas lagi. Sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Ya pelajaran yang bisa diambil buat jailin temen itu sebenarnya nggak masalah selama nggak berlebihan, dan memang jangan sampai ketemu teman-teman yang baru terus yang tingkatan bapernya tuh naujubillah, intinya janganlah kayak gitu. Kalau udah baper itu kan berabe, apalagi sekarang zamannya diviralin, divideoin, yang padahal kita niatan bercanda, tapi kalau belum tahu teman kita wataknya kayak gimana, jangan sampai bercanda itu berlebihan, nggak baik juga gitu. Nanti malah timbul konflik, berantem atau tonjok-tonjokan. Ya intinya segala sesuatu yang positif dari cerita ini silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.